Saudara-saudari terkasih, kita yakin bahwa kehendak Tuhan, rencana Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Namun, mungkin kita tidak tahu persis apa sebetulnya yang dikehendaki Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Menurut kitab Mika bab 6 ayat 8, apa yang diminta oleh Tuhan dan apa yang berkenan di hatinya itu ada 3. Yaitu pertama mencintai keadilan, yang kedua mencintai kesetiaan, dan yang ketiga hidup rendah hati di hadapan Tuhan. 3 hal ini. Dan 3 hal ini sebetulnya merupakan penjabaran dari satu kehendak Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan. Karena berlaku adil, kemudian mencintai kesetiaan, hidup rendah hati di hadapan Tuhan, itu adalah wujud dari cinta kita kepada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan semua dengan penuh kasih, memberikan dunia ini berlimpah untuk semua orang, maka kita mesti berlaku adil kepada siapa saja. Bahkan Tuhan sendiri memberi contoh. Dia menerbitkan matahari bagi orang baik dan juga menerbitkan matahari bagi orang yang tidak baik. Kita juga harus berlaku adil. Adil pertama-tama karena Tuhan sudah memberikan kepada kita semua martabat yang sama. Selain itu juga mengaruniakan segala hal yang diciptakan oleh Tuhan, alam semesta ini berlimpah-limpah untuk semua. Maka kalau ada yang kekurangan, kemungkinan karena ada yang tidak berlaku adil. Maka kita diminta berlaku adil, lebih bermuatan pada kemurahan hati, yaitu berbagi. Jangan sampai ada yang merasa kekurangan. Bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal perhatian, dalam hal kasih. Dan kita diminta mencintai kesetiaan. Maksudnya adalah bahwa kita terus-menerus berprinsip dan berpedoman digerakkan oleh kasih. Dimanapun, kepada siapapun juga. Dan berlaku rendah hati di hadapan Tuhan dengan menunjukkan ketaatan. Yaitu orang yang rendah hati itu taat kepada Allah. Mengakui bahwa Allah lebih tinggi, Allah lebih bijak, dan Allah lebih baik. Karena itu dengan taat kepada Allah sebetulnya demi kebaikan kita dan sesama kita juga. Karena begitu penting 3 hal yang diminta oleh Tuhan itu, yang berkenan kepada Tuhan itu, beberapa orang menjadikannya sebagai kaul. Berlaku adil adalah kaul kemiskinan. Mencintai kesetiaan adalah kaul kemurnian. Hidup rendah hati di hadapan Allah adalah kaul ketaatan. Supaya pasti bahwa yang diminta oleh Tuhan ini terjadi, maka dibuat sebagai kaul. Sesuatu yang terus-menerus akan dikerjakan sebagai prinsip dasar. Namun kita bisa bertanya, itu kan biarawan-biarawati. Bagaimana kaum awam yang menikah, yang hidup seperti biasa? Tetap itu berlaku. Karena ketika hidup sebagai awam, membangun rumah tangga, berlaku adil juga penting. Tidak harus kaul kemiskinan, tetapi berlaku adil kepada pasangan, kepada anak-anak, itu menjadi tanda bahwa kita mengasihi Allah. Mencintai kesetiaan, rumah tangga juga membutuhkan cinta sebagai dasar dalam seluruh relasi. Dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan, persis dalam relasi, terutama kepada keluarga, kerendahan hati menjadi dasar yang penting untuk merekatkan relasi di antara seluruh anggota keluarga. Dan karena ketiga hal itu sebetulnya satu hal, mengasihi Allah, maka kita jangan khawatir. Dengan berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup rendah hati di hadapan Tuhan, kita mengasihi Allah secara penuh. Karena mengasihi Allah dengan mengasihi sesama tidak pernah bisa dipisahkan. Rasul Yohanes sendiri dalam suratnya mengatakan, bagaimana kalian bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Kalau mengasihi saudaramu yang kelihatan saja kamu tidak bisa. Maka mengasihi Allah
sebetulnya adalah mengasihi saudara-saudari kita juga, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Dan jangan khawatir ketika kita mengasihi Allah. Dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, bab 8 ayat 28 dikatakan, Allah akan turut serta ambil bagian mengerjakan dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang mencintai Allah, yang mengasihi Allah. Maka sikap batin untuk selalu mengarah kepada Allah dengan penuh kasih, itu akan mendatangkan segala hal yang baik. Karena itu kita fokus pada 3 hal itu. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Selebihnya Tuhan akan mengerjakan segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Dan kalau Tuhan sudah mengerjakan dalam segala hal, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Mari kita berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang diharapkan. Itulah yang dituntut dari Tuhan. Bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk kita, diri sendiri dan sesama. Supaya hidup dalam kasih, keadilan, dan kerendahan hati. Tuhan memberkati.